Halo teman-teman, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Di sini saya mau mereview atau membahas atau bisa juga dibilang mengulas ya, jam tangan yang biasa tapi unik ya. Disebut biasa karena ini enggak ada apa-apanya, fiturnya enggak ada, cuma jam ya, selayaknya jam, yaitu menunjukkan waktu ya. Uniknya apa? Uniknya ini dia mengaturnya atau settingannya tidak manual seperti jam pada umumnya, tapi dia menerima sinyal seperti hanya smartphone ya, sinyal gelombang sinyal radio atau radio, istilahnya ini radio kontrol ya, sinyal langsung dari pusat, makanya dia dijamin akurat ya. Setahu saya semahal-mahalnya jam atau sebagus-bagusnya jam itu dia pasti meleset untuk waktunya entah berapa detik, bisa jadi sebulan itu sampai 1 menit atau berapa menit ya. Maka dari itu yang punya jam itu beberapa bulan atau setahun, minimal setahun sekali lah itu disetting ya, dicocokkan ya, karena jam kalian itu tidak selamanya akurat ya, meskipun baterainya baru ganti. Oke, ini jamnya bagus, kondisinya seperti ini, masih mulus. Coba lihat ini untuk lah apa ini kacanya ya, seperti nggak ada goresan ya, bahkan ini untuk chrome-nya ini masih mulus. Oh ya, ini mereknya sendiri Thunderbird ya, atau burung apa, guntur atau burung guntur apa petir ya, petir, burung petir ya, burung petir. Oke lah pokoknya itu ya. Ini kayaknya Japan punya ya, saya lihat tadi mesinnya itu mereknya Miyota kalau nggak salah ya, Miyota. Tapi Miyotanya bukan Miyota biasa ya, ini yang radio kontrol, tentu saja mahal ya, nggak dijual pasaran. Untuk strapnya sepertinya sudah gantian, karena setahu saya di situsnya ini strapnya enggak seperti ini ya. Tapi meskipun gantian ini strapnya bagus, walaupun nggak ada mereknya tapi bagus, nggak seperti strap murahan ya, masih kelihatan mahal dan enak dipakainya. Dan strapnya masih panjang, ini kayaknya nggak dipotong, soalnya ini saya taruh di sini ini masih agak lobok apa ya, masih agak longgar ya, apalagi kalau taruh sini tambah longgar. Oke, alhamdulillah jamnya normal ya. Kemarin pas beli ini dikasih baterai, untuk dari penjualnya dikasih baterai cas, kebetulan baterai casnya itu udah mau habis, dia nggak tahu mungkin atau gimana ya. Ini jam ini tidak bisa ngecas, ini bukan jam yang solar ya, jadi percuma dikasih baterai cas ya nggak ngecas, yang ada malah habis mubadir ya. Kebetulan saya punya G-Shock yang kondisi baterainya gantian, dan alhamdulillah tipenya sama, yaitu CR16 1616 ya, 1616, dan dikasih baterai cas itu CTR 1616. Jadi saya pindah ke G-Shock dan ini sudah saya pakaiin baterai standar reguler ya, dan berhasil normal. Yang baterainya udah habis, saya kasih G-Shock, bisa ngecas dan oke. Ini untuk bodinya seperti ini, dari samping ini agak apa ini, tebel ya, karena memang mesinnya nggak biasa. Oke, lanjut bahas apa ya. Jam ini cakep, ini lumennya ini warnanya biru, biasanya kan lume atau fosfor ya. Ini ada di jarumnya, jarum menit sama jarum jam, di nomornya nggak ada, cuma itu aja jarum, warnanya biru, biasanya kan hijau, ini warnanya biru gitu. Tuh kelihatan ya, ya pokoknya biru dan nyalanya terang. Jam ini pengaturannya ini tentu saja nggak kayak jam pada umumnya yang tarik terus puter-puter ya. Sebenarnya bisa manual tanpa dia apa itu menerima sinyal,
karena sinyal ini hanya di beberapa negara ya, kayak Jepang, Cina, dan entah itu mana saja. Di Indonesia nggak ada. Tapi kalau kalian pengen untuk nyocokkan jam pakai sinyal, itu pakai aplikasi ya, pakai aplikasi di smartphone. Nanti ditekatkan di speakernya, ada bunyi pip 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 itu ya, itu bisa. Saya coba, itu bisa. Dia jalan terus, ketika sudah pas waktunya sesuai dengan jam yang ada di handphone, itu sudah berhenti langsung otomatis. Jadi untuk akurasinya ini bagus ya, bisa tepat, nggak meleset ya. Kalau kita puter-puter kan kadang meleset, misalnya jam 12 tepat itu yang kadang tepat itu kan kadang sudah jalan beberapa detik ya, misalnya tepat itu kadang sudah mau 1 menit lebih, 1 menit itu kurang pas. Tapi kalau ini akurat banget karena langsung dari pusat. Oke. Untuk yang bingung nyocokkan ini ya, bagaimana caranya, ini kan ada 2 tombol dan 1 ini knob ya. Knob ini bukan tombol ya, tapi ini bisa ditarik dan di ininya. Ternyata di bagian dalam atau di bagian tutup ini atau casing penutup itu ada panduannya ya. Jadi kalau ada yang punya jam ini, entah itu beli dari baru atau second, nggak punya panduannya, ternyata di bagian belakang ini ada. Coba bahasanya Jepang dan saya translate, itu gini ya. Cara untuk nyeting pakai radio kontrol. Terus saja kamu aplikasinya download. Terus kemudian ini pertama, ini knob ditarik. Ini knob bukan diputar tapi ditarik ya, ingat-ingat ditarik. Kemudian 2 tombol ini berfungsi ya, jadi tidak hanya variasi tapi ada fungsinya. 2 ini dipencet, kan ini pertama ditarik kemudian dipencet secara bersamaan, dihitung sampai lebih dari 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini enggak saya praktekkan karena sudah cocok ya. Ini 6 ya, ini tadi pertama ditarik terus dipencet lebih dari 5. Kemudian setelah itu bagian bawah ini buat gerakin ini jam dan menit ya, dan semuanya ya. Jadi nanti tombol ini pencet sampai pada jam 12 tepat. Kalau kamu sini ya mungkin lama ya, pencet sampai tepat semuanya 12. Oke, setelah itu apa, ketika sudah semuanya jarum menunjukkan 12, ini balik dipencet, karena ini tadi tarik pertama ya, dipencet kemudian dekatkan ke smartphone atau penerima sinyal tadi ya. Kalau saya dekatkan di speaker karena speakernya bunyi pip 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 itu. Oke, karena ketika kamu pencet ini dia jarumnya ini berhenti, tunggu saja sampai dia gerak. Mungkin waktunya lumayan lama, tadi saya nunggunya juga agak lama, tak kira nggak berhasil, ternyata setelah berhenti bergerak tiba-tiba buka sendiri, muter sampai waktunya pas, sampai berhenti itu. Oke, saya ulangi lagi ya. Pertama ini kita keramnya kita tarik, ini pencet bersama sampai 5 detik, lebih dari 5 detik. Kemudian untuk yang bawah ini kita pencet, arahkan jarum ke angka 12. Setelah itu tekan, ini mudah kan, seperti itu. Oke, mantap. Dan ini ukurannya juga termasuk sedang ya, nggak besar atau nggak kecil, jadi dipakai cowok cewek. Oke, ini kayaknya unisex. Gimana, mantap gak tuh? Mantap ya, buat acara formal atau ngaruh juga masih
oke lah. Thunderbird. Oh ya, bagian ini penutupnya ini ada retak-retak ya, bagian baut. Tapi kayaknya ya, meskipun belum saya cek untuk water resist, sepertinya masih aman karena sealnya itu ada di dalam sini, melingkar atau bentuk lingkaran dan masih bagus. Jadi meskipun air di sini jadi nggak sampailah ke sealnya ya. Dan baut-bautnya masih kenceng-kenceng ya, nggak ada yang dull. Mantap ya, mantap banget. Thunderbird, nggak tahu ini apakah masih sama dengan Citizen atau apa ya. Oh ya, di sini juga ada ini loh, ada hari ya ternyata ya, Sumoto WTH, malah baru lihat aku. Ada yang paham ini, tapi nggak tahu ini untuk lihat hari kan, ini kan hari ya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Ini gimana cara, apakah bisa apa sih, nggak tahu ya. Ada yang tahu? Ini malah saya baru nemu. Sungguh saya baru merhatikan ada itu ya, jadi saya mungkin baru pelajari. Pokoknya intinya untuk settingan ini sudah oke. Untuk setting jamnya ya, ini saya akan belajar lagi. Ternyata walaupun kelihatan sederhana, ternyata ini menarik ya. Ada fitur-fitur yang apa ya, tersembunyi ternyata ya. Kan di sini kan oke, ini oke untuk kalian ada oke. Soalnya tulisannya kecil-kecil sih ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya teman-teman, maaf kalau ada kekurangan ya. Saya ada kekurangan tadi. Terima kasih sudah menonton.